Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wala siwa. Fasyukri lahu subhanahu wa thana'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Bersyukur kita kepada Allah atas setiap nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan berdoa bersama, berzikir bersama, salat sunnah ba'diyah maghrib. Sekarang kita lanjutkan lagi duduk di dalam majelis ta'lim sampai Isya tiba. Isya kita pun akan lanjut lagi dengan salat berjamaah. Setelahnya zikir lagi, doa lagi, sampai ba'diyah Isya pun akan kita lakukan juga, mungkin plus witir insya Allah. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan Allah terima di sisinya, bisa membuahkan hasil rasa cinta dari Allah untuk kita semua. Kita akan beruntung di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tahun baru 1446 Hijriah, kurang lebih 14 hari sudah berlalu. InsyaAllah ini tahun baru, ini kita lembaran baru. Bersih masih. Silahkan coret dengan coretan yang indah, catatan-catatan yang baik, amal-amal saleh, kemajuan, perbuatan baik. Amin Allahumma amin. Masih kita di dalam bab al-mautu 'alal Islam, wafat dalam keadaan Islam. Itu hal yang paling penting untuk kita pinta kepada Allah. Kemarin sudah sempat kita paparkan bahwa kalau kita ingin meninggal dalam keadaan Islam, maka kita harus berusaha berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam. Berpegang teguh. Nah, kalau yang haram itu tinggal kelagalu. Kalau yang wajib jangan pernah ditinggalkan sekalipun. Yang makruh sekalipun kalau bisa jangan disentuh. Yang sunnah kalau bisa jangan pernah ditinggalkan, walaupun tidak berdosa kita meninggalkannya. Yang mubah ya silahkan lakukan. Tapi kalau bisa yang mubah itu juga jadi ibadah. Apa caranya? Diniatkan dengan niat baik. Jadi yang wajib jangan pernah ditinggalkan. Yang haram tinggalkan sepenuhnya, udah jangan senggol lagi. Yang sunnah, walaupun sunnah usahakan jangan sampai tinggal. Yang makruh anggap itu adalah hal haram. Walaupun makruh itu tidak haram ya. Tapi orang yang pada level berbeda itu dia anggap yang makruh itu haram, tidak boleh. Dan yang mubah silahkan dilakukan, tapi kalau bisa mubahnya jadi ibadah. Apa caranya? Niatkan dengan niat yang baik ketika melakukannya. Lakin idza nawa bi aklihi quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Orang yang makan dengan tujuan untuk memperkuat tubuh agar bisa ibadah,
maka makannya menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerja atau dagang, niatkan ini kewajiban untuk beri nafkah anak istri. Biar aku cukup, tidak meminta-minta, untuk menjaga kehormatan diri. Biar nanti kalau ada lebih bisa memberi. Itu nyari duitnya ibadah itu. Iya, nyari duit untuk beri nafkah anak istri itu kewajiban. Niatnya itu. Bukan niat nyari duit semangat pagi hari sampai sore untuk memperkaya diri, bukan itu. Untuk numpuk harta benda, ya bukan itu. Kalau niatnya itu percuma, itu dari pagi sampai sore keluar tidak dapat apa-apa. Malahan yang ada tambah cinta kepada dunia, Allah tak suka. Jadi niatnya untuk beri nafkah anak istri, karena itu kewajiban. Terus agar aku menjaga diriku dari meminta-minta karena sudah ada. Terus kalau ada lebih aku bisa berbagi. Alhamdulillah, itu cari duit dari pagi sampai sore balik ke rumah, jihad di jalan Allah, itu kata Nabi. Fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Dia ada di jalan Allah sampai dia pulang ke rumah. Jadi yang mubah pun jadi ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa seperti itu, berpegang teguh dengan agama, konsisten, tidak anget-anget bubur ayam, itu yang satu, itu nomor satu. Terus kemudian minta kepada Allah, doa. Jadi harus ada usahanya dan dilengkapi dengan doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian kalau sudah berusaha dan juga sudah berdoa, yang terakhir sisoh apa? Sangka baik saja kepada Allah. Karena Allah berkata, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya itu tergantung dengan dugaan hambaku kepadaku. Kita sudah usaha, juga sudah berdoa. Sisanya apa? Sangka baik saja sudah kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berdoa, juga sudah berusaha. Sisanya aku serahkan kepadamu, dan tak mungkin insyaallah engkau menyia-nyiakan permintaanku. 3 itu. Dengan 3 ini insyaallah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pegang teguh dengan agama tadi penting. Kalau berdoa mungkin orang bisa semua, ya. Tapi itu pun lagi-lagi kalau Allah beri taufik. Ada orang berdoa saja tidak tersebut. Untuk berdoa saja tidak ada taufik dari Allah untuk dia meminta hal-hal yang hebat di akhirat. Tapi ya itu hal mudah. Hal yang lebih sulit itu konsisten dalam berpegang teguh dengan agama. Nah, sebab Nabi berkata, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu akan mati dalam keadaan yang sering dia lakoni ketika hidup. Makanya kita katakan pertama, kalau ingin meninggal dalam keadaan baik, selalulah konsisten berpegang teguh dengan agama, ya dalam kebaikan. Kalau konsisten sholat tidak pernah tinggal, baca Quran tidak pernah tinggal, keharaman semuanya dilepas, itu insyaallah meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Walaysa yaqdirul insanu ala an yumita nafsahu ala al-islam. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk menjamin nanti kita wafatnya dalam keadaan muslim. Imam Haddad ini bilang seperti itu. Tidak ada yang mampu untuk menjamin nanti matinya masih muslim. Tidak ada yang mampu untuk menjamin itu. Tidak ada. Walakin, tapi qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik. Allah Ta'ala mengadakan cara agar bisa meninggal dalam keadaan muslim. Memang untuk menjamin diri nanti meninggal dalam keadaan muslim tidak bisa, tapi ada caranya. Allah sudah menjadikan jalan yang bisa kita tempuh agar bisa menggapainya. Idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaihi.
وامتثل ما أمره به وهو أن يختار الموت على الإسلام ويحبه ويتمناه ويعزم عليه. Intinya apa? Yang pertama kata beliau, harus punya kemauan kuat untuk itu. Kesimpulannya, kita harus punya kemauan kuat untuk bisa meninggal dalam keadaan Islam. Wa yakrahul mautu ala ghairihi minal adyan, dan harus sangat membenci dan takut kalau nanti meninggalnya dalam keadaan kafir. Wala yazalu da'iyan mutadarri'an wa sa'ilan minallahi ay yatawaffahu musliman, dan dia harus senantiasa berdoa serta meminta kepada Allah agar nanti Allah matikan dia dalam keadaan muslim. Jadi harus punya tekad kuat, ya Allah, aku pengen meninggal husnul khatimah dalam keadaan Islam. Dari tekad kuat tadi akan muncul usaha. Kemudian berdoa, kata Imam Haddad, ya yang sudah kita paparkan tadi. Wa bidzalika wasafa Allahu anbiya'ahu was-salihin min 'ibadihi. Dengan itulah Allah menyifati para nabinya dan orang-orang soleh dari kalangan hambanya. Jadi orang-orang soleh itu seperti itu. Di dalam Al-Quran, faqala mukhbiran an Yusuf bin Ya'qub alaihi assalam. Allah Ta'ala berfirman, yang mana di dalam firman ini Allah mengabarkan kepada kita seperti apa keadaan Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi assalam. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Nabi Yusuf berkata, ini ayat Quran ini. Nah, di dalam doanya Nabi Yusuf berkata, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kamu adalah penolong bagiku di dunia dan juga di akhirat. Tawaffani muslima, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan susulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf saja minta meninggal dalam keadaan muslim. Artinya apa? Beliau sendiri tidak kepedean bahwa ada jaminan dari Allah wafatnya Islam. Makanya beliau minta, kalau beliau sudah yakin, sudah, laceto. Tidak lagi beliau minta, aku ini Nabi, bahkan Rasul, bahkan termasuk daripada 25 Rasul. Nabi Yusuf itu udah jadi Nabi sejak kecil. Iya, Nabi Yusuf. Berbeda dengan sebagian besar para Nabi. Nabi Musa, walamma balagha asyuddahu wastawa. Kalau Nabi Musa sudah 40 tahun baru jadi Nabi. Nabi Muhammad sama 40 tahun Allah angkat jadi Nabi. Nabi-nabi lain kebanyakan usia 40 tahun Allah angkat jadi Nabi. Kenapa? Karena di usia ke-40 seseorang itu menggapai kematangan. Udah matang. Jadi rata-rata para Nabi Allah angkat jadi Nabi usia 40. Bahkan para wali juga biasanya Allah angkat menjadi wali baginya di usia ke-40 tahun. Tapi Nabi Yusuf dari kecil udah jadi Nabi. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Jadi sebelum beliau itu 40 tahun, dari kecil malahan udah jadi Nabi itu. Hebat Nabi Yusuf ini, Masya Allah. Tapi tetap tidak bisa menjamin bahwa dirinya beliau akan mati dalam keadaan Islam. Sehingga beliau berdoa agar nanti meninggal muslim. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kau adalah penolongku ya Allah di dunia dan juga di akhirat. Tawaffani muslima, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Ini Nabi Yusuf nih. Jadi Allah kisahkan seperti apa Nabi Yusuf berdoa, bermunajat kepada Allah, ya untuk kita ambil pelajaran. Nabi Yusuf doa minta mati muslim. Kenapa kita tidak? Itu Nabi Yusuf yang pertama. Wa anis saharah. Begitu juga di dalam Al-Quran Allah kisahkan para tukang sihir.
yang diperintah oleh Fir'aun untuk menghadapi mukjizat Nabi Musa. Kan kuat-kuatan tuh. Karena mereka para penyihir itu mengira bahwa tongkat Nabi Musa berubah jadi ular dengan ilmu sihir juga. Makanya Fir'aun panggil mereka, hadapi. Musa itu punya ilmu sihir hebat. Kalian hadapi dia. Dua ikut tukang sihirnya. Adep-adepanlah Nabi Musa nguntalkan tongkat jadi ular. Besar sekali ular. Tukang-tukang sihir itu nguntalkan tali-tali. Banyak talinya. Kemudian semua tali itu berubah menjadi ular. Kecil-kecil tapi banyak. Akhirnya semua ularnya penyihir dimakan oleh ular Nabi Musa. Hilang. Lep ditegok nian oleh ularnya Nabi Musa. Saat itu para penyihir meyakini ini bukan sihir. Yang dilakukan Musa ini bukan sihir, karena mereka itu penyihir, ngerti sihir itu seperti apa. Dilihat ternyata ular Nabi Musa bisa memakan ular-ular buatan mereka dengan ilmu sihir yang mereka miliki. Ini Musa bukan penyihir ini. Ini benar kesaktian ini. Ya mukjizat dari Allah. Sehingga akhirnya mereka beriman. Amanna. Kami beriman. Haitsu amanu fatawa'adahum Fir'aun bil 'uqubah. Ketika mereka beriman, Fir'aun ancam. Kalian beriman kepada Musa, akan kusiksa kalian, akan kubunuh, kupancung kalian. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Apa doa mereka ketika itu? Ketika mereka beriman dan diancam oleh Fir'aun untuk disiksa dan dibunuh, mereka berdoa. Apa isinya? Rabbana afrigh 'alaina sabra. Ya Allah, tolong sabarkan kami. Wa tawaffana muslimin. Dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Ini contoh kedua ini. Dua tukang sihir yang mulanya akan atau ingin mengalahkan Nabi Musa, tapi nyatanya tak mampu. Malah mereka ikut Nabi Musa, beriman kepada Allah, diancam oleh Fir'aun, berdoa. Isi doanya ini. Wa haka ta'ala an Ibrahim. Sudah dua contoh. Yang ketiga, Allah Ta'ala pun mengkisahkan seperti apa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam sebelum beliau meninggal dunia. Awsa bani. Beliau berwasiat. Sebelum Nabi Ibrahim meninggal, beliau wasiat. Ini contoh ini ya, Bapak ya. Kalau kita ngerasa sudah tidak lama lagi, jangan lupa tulislah wasiat. Bahkan lagi sehat afiat, tulis wasiat. Lagi sehat, bahkan masih muda, misal umur baru 30, badan sehat, bahkan gemuk limpu, semangat masih hebat, luar biasa, lah nulis wasiat. Kalau orang tidak paham ngira, lah sudah nginget mati nih, cak mana ceritanya, cak nak matilah sudah, cak minta mati nian. Nulis wasiat sudah, awak masih muda, kesian bini jadi sedih. Tidak. Sunnah itu hukumnya. Sunnah, masih sehat. Jangan juga nunggu kita udah sekarat baru tulis wasiat. Karena belum tentu sempat. Iya. Karena yang namanya kematian itu ya tidak selalu ada tanda-tandanya, malah ada yang ngejut. Kalau akhir zaman ini banyak orang meninggal mendadak. Kata Nabi dalam hadis seperti itu, banyak orang meninggal mendadak di akhir zaman. Jadi kita masih sehat, tidak apa-apa, sunnah tulis wasiat. Nanti kalau aku meninggal, tolong yasini, tahlili, jangan tidak. Anak-anak jago, terus ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka agama. Apapun nanti profesi mereka harus jadi orang baik. Tidak boleh tinggal sholat. Ini wasiat kita beri kepada siapapun, untuk istri kita mungkin, untuk saudara kita. Tulis kalau termasuk urusan harta yang kupunya, tolong nian kamu bagi dengan cara Islam. Itu perintah Allah, jangan sekedar jidat.
Banyak kan orang kan kalau meninggal harta warisnya banyak, bagi rata. Bukan tidak boleh, tapi haram. Bukan tidak boleh, haram deh cuman. Iya. Tapi kami rela Pak Habib, Pak Ustaz, tidak apa-apa bagi rata. Uji yang lanang-lanang, kasihan kalau betina boleh separuh dari jatah yang kami dapat. Ya sudah, bagilah dulu dengan cara Islam. Bagilah dulu, sudah nurutilah dulu apa kata Allah. Jangan sampai kita membangkang. Seakan-akan bijak dan baik hati, kami rela, tidak apa-apa. Sudah, bismillah pula pakai. Itu tentang Allah itu. Bagi sesuai aturan Allah di dalam Al-Quran. Kalau sudah dibagi, nah sekarang terserah mau seperti apa. Mau saling memberi, kemudian mau dibagi dengan cara sama rata, terserah. Yang penting aturan Allah udah ditegakkan dulu. Iya. Jadi tidak berdosa dan keinginan juga tercapai. Jangan langsung bagi rata dari awal. Misal yang meninggal bapak, yang tinggal mati anak 5 ekor, 2 perempuan 3 laki-laki. Nurut aturan Islam, perempuan dapat separuh jatah laki-laki. Akhirnya kata dulur lanang 3 ekor, alhamdulillah kami ni bergado-gado. Bagi gato tak apa-apa, bismillah. Sok bijak pula, sok baik hati. Memang benar baik hati. Cuman jangan sampai perintah Allah disingkirkan. Dosa. Bagi dulu dengan cara Islami, dengan cara Al-Quran. Setelahnya mau kumpulkan lagi duitnya, bagi rata lagi, terserah baru tidak apa-apa. Bukan tidak boleh juga, tapi intinya syariat jangan dilangkahi. Tulis dalam wasiat itu. Sebab kalau anak-anak yang kita tinggalkan tidak patuh kepada Allah, yang dapat kabar buruknya kita yang di dalam kubur, wasiatkan. Aturan syariat dalam bagi waris terapkan. Terus apa lagi lah pokoknya, anak-anakku tolong doakan aku selalu. Tulis wasiat itu, jadikan. Orang yang nulis wasiat nanti di barzakh bisa ngomong dia. Kalau orang meninggal belum sempat tulis wasiat, walaupun nanti di alam barzakh tidak teradab karena dia orang soleh, tapi mulutnya tidak bisa ngomong, bisu. Itu dalam riwayat dinyatakan orang yang meninggal belum sempat bikin wasiat, walaupun tidak diadab mungkin karena dia orang baik, dia santai di alam barzakhnya, nikmat, amal soleh menemaninya, tapi ada kurangnya apa? Bisu di akhirat, atau lebih tepatnya di alam barzakh ya, di dalam alam kubur tidak bisa ngomong karena tidak sempat tinggalkan wasiat. Mat ala ghairi wasiyah. Jadi Nabi Ibrahim ini kasih wasiat kepada anak-anak beliau sebelum meninggal. Wa an Yaqub, Nabi Yaqub juga sama. Annahu awsa banihi alaihimussalam bil maut alal Islam. Nabi Yaqub juga beri wasiat kepada anak-anaknya, jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub memberikan wasiat kepada anak-anaknya mereka. Sampai firman Allah ini bunyinya fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ini paling penting ini. Ini saking pentingnya orang itu meninggal dalam keadaan muslim. Para nabi doanya minta meninggal Islam. Para nabi wasiatkan kepada anak-anak keturunannya jangan meninggal kecuali lagi berpegang teguh dan memeluk agama Islam. Penting betul. Wa 'alal insani al-ijtihadu fi hifdzi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma amara Allah bihi min ta'atillah ta'ala. Seseorang itu harus senantiasa berusaha untuk menjaga keislamannya serta memperkuat keislamannya. Dengan cara apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah. Fa innal mudayyi'a li awamirillahi muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam. Nih. Beliau katakan orang yang teledor dengan ajaran Allah, dengan perintah Allah, itu secara tidak langsung
dia itu sedang membuat dirinya nanti akan meninggal dalam keadaan tidak Islam. Orang yang tidak patuh dengan perintah Allah itu, yang maksiat-maksiat, secara tidak langsung sebenarnya dia sedang melakukan proses agar nanti meninggalnya tidak muslim. Makanya maksiat itu dijauhi betul. Bukan sekedar masalah dosa pahalo bukan sekedar itu. Bahkan para salaf udah tidak mikir lagi, mereka orang-orang soleh itu kalau beramal tidak mikir lagi pahalo. Tidak lagi penting buat mereka itu pahala, yang penting ridho Allah. Kalau mereka wal'iyadzubillah, kalau ada orang yang hatinya seperti itu, orang hebat misal, kalau tidak sengaja melakukan kesalahan yang mereka pikir bukan dosanya, tapi takut Allah murka, makanya dosa sekecil apapun tidak mau mereka lakukan. Kenapa? Karena sekecil apapun dosa, yaitu berdosanya kepada Allah. Maka mereka anggap dosa kecil pun adalah perkara serius. Jadi yang namanya beribadah itu bukan yang kita harap, kita bahas itu pahalanya saja, bukan. Atau perbuatan dosa. Jangan kita lihat bahwasanya perbuatan maksiat itu dosanya saja. Kita berfokus kepada dosanya besar apa tidak. Bukan timbang-timbangan itu. Karena maksiat yang kita lakukan bisa membuat kita itu meninggal dalam keadaan tidak muslim, keluar dari Islam misal. Serem. Nah, itu yang lebih serem lagi. Jadi bukan masalah kalau ngawinkan ini dosanya sekian banyak, besar dosanya. Bukan itu. Itu juga menjadi perhitungan bagi kita. Tapi yang lebih mengerikan lagi kalau dosa yang kita lakukan itu bikin kita su'ul khatimah. Takutnya ke situ. Jadi yang orang-orang yang melakukan dosanya itu serem sudah, tapi lebih serem lagi bahwa maksiat yang dia lakukan itu bisa bikin dia keluar dari agama. Fa inna tarkahu lidzalika dalilun ala istihanatihi bihaqqid din wa 'ala al-istikhfaf bihi falyahdharil muslimu min dzalika ghayatal hadar. Karena orang yang meninggalkan perintah Allah, yang tidak menerapkan syariat, berarti dia itu menyepelekan agama, menganggap ringan dan enteng urusan agama. Maka seorang muslim harus mewanti-wanti dirinya jangan sampai jadi seperti itu. Sekarang nih Pak, banyak gawe dosa berani orang lakukan, bahkan tidak merasa bersalah lagi. Itu zaman kita sekarang. Yang judi online itu tidak takut dosa lagi Pak. Tidak takut. Bukan tidak tahu itu berdosa, tahu. Tapi masih masang lagi. Besok masang lagi. Besok masang lagi. Lah tahu barang itu berdosa. Tapi yang ngaweknya masih banyak. Tidak tobat-tobat. Mereka tidak sadar kalau perbuatan mereka itu bisa membuat mereka di akhir hayat keluar agama. Wal'iyadzubillah. Nah, itu realita yang ada saat ini. Belum lagi yang nyabu, yang ngeganja, yang pakai narkoba bukan sedikit. Orang yang berkompeten di dalam bidang ini ya bisa dia berkata setiap RW mungkin ada itu yang jual itu. Kalau sudah ada yang jual berarti ada yang beli. Kalau ada yang beli pasti maki haram. Banyak juga yang maki. Yang pakai narkoba serem. Yang judi tadi, yang main perempuan, lain lagi. Yang namanya pacaran itu bukan dosa lagi Pak sekarang nih caknya. Bahkan orang yang tidak punya pacar dibully, jomblo berkepanjangan kamu. Lagi dulu jomblo sampai sekarang tidak laku juga. Kalau betina tidak punya cowok, uji wong apa? Tidak laku. Mana kamu nak kawin? Tidak pacaran, mana kamu nak kawin? Cak wajib pacaran itu padahal haram. Siapa yang berani bilang pacaran itu halal? Tidak ada. Kati. Tapi prakteknya banyak orang pacaran.
Jadi sudah jauh kita ini umat Islam bergeser dari ajaran aslinya kita. Kalau di dalam agama kita itu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, mato be dijago. Ada perempuan tak pakai hijab, jago. Jangan kita pandangi dengan pandangan penuh hasrat. Atau hijab pakai tapi wajah terbuka, cantik, kita pasati, oh cantik budak ini. Ada. Itu bukan tak dosa lagi sekarang. Yang pacaran banyak, yang offline, yang online. Online juga lah hebat sekarang, bisa video call. Dari jam 10 malam sampai jam 2. Video callan sama perempuan. Entah apa yang diobrolkan, entah apa yang dibahas, entah apa yang dilakukan. Jam 2, jam 3 baru tidur, subuh kesiangan, jam 8 bangun, tidak qadha salat. Anak muda yang seperti itu. Bukan kita suudzon, memang kitanya banyak, bukan sekedar ada. Itu zaman kita sekarang. Nah, kalau kita tidak pacak ngurus si anak uang, minimal anak kita urus. Jangan sampai seperti itu. Iya. Nah, yang namanya judi, hubungan dengan yang bukan mahram, yang hamil di luar nikah banyak. Artinya apa? Zina. Banyak perbuatan dosa itu dilakukan sekarang. Dan semua perbuatan dosa bukan sekedar menghasilkan dosa, tapi juga bisa membuat pelakunya itu nanti meninggal su'ul khatimah. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih, kata Nabi. Orang itu akan Allah matikan dalam kondisi yang sering dia lakoni ketika hidup. Kalau meninggalnya dalam keadaan baik, atau kalau hidup sering lakukan baik, nanti meninggal dalam keadaan baik. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaih, dan akan Allah bangkitkan dalam kondisi yang ketika itu dia meninggal. Makanya kalau orang mati syahid jangan dimandikan. Ngapa? Nanti Allah bangkitkan di akhirat, darahnya itu masih jadi saksi baik untuknya. Yang meninggal lagi sholat, ya nanti bangkit lagi sholat. Yang meninggal lagi nyabu, keselak sabu pak, akhirnya meninggal lagi nyabu juga dia. Wafat lagi nyabu, dibangkitkan lagi nyabu juga, lagi sakau. Yang lagi nyekek botol meninggal, di akhirat nyekek botol, nak minta surga sama Allah, ya Allah aku pengen surga. Mana ada sitonya? Iya, banyak manusia ini hidup sembarangan. Bukan kita nyucikan diri kita juga sama, mungkin banyak kekurangan. Tapi apa salahnya kalau kita sedikit ngomel malam ini? Banyak orang ini hidup semaunya. Bukan apa yang diperintahkan Allah yang dilakukan, tapi apa yang dia inginkan. Bahkan perintah orang tua tidak lagi penting buat anak-anak muda. Tidak semua, lagi-lagi ini oknum. Iya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, fa inna tarkahu lidzalik dalilun 'ala istihanatihi. Wa alaihi aidan ayujanibal ma'asi wal atham. Dan seseorang itu juga harus menghindari perbuatan maksiat dan dosa. Jadi menghindari dosa itu bukan sekedar karena takut dosanya, bukan. Tapi takut dosa itulah yang nanti akan menjerat kita di akhir hayat. Iman kita tipis, akhirnya setan marahi. Lagi haus saat sakaratul maut, setan ngedekat dengan air. Ayo minum, aku beri secara gratis. Keluar saja dari agamamu. Satu syarat itu. Bisa jadi murtad. Jadi kita meninggalkan maksiat itu bukan hanya takut dosanya, bukan. Yang satu, yaitu berdosa. Kita tidak mau berdosa. Dosa itu bikin kita sengsara di dunia dan di akhirat. Yang kedua, alasan kita meninggalkan dosa ngapa? Karena takut sama Allah. Allah lihat. Jadi kalau kita sudah menghayati betul pandangan Allah, walaupun perbuatan maksiat itu tidak menghasilkan dosa, tidak mau kita maksiat. Ngapa? Allah lihat, malu. Kalau kita benar-benar menghayati bahwa Allah itu Maha melihat, kita resapi betul itu makna dan sudah mendarah daging di dalam diri. Walaupun
maksiat itu tidak menghasilkan dosa, tetap kita akan tinggalkan. Kenapa? Malu sama Allah. Terlebih lagi ternyata maksiat itu menghasilkan dosa, dan dosa itu akan menjelma menjadi kesengsaraan, bukan cuma di akhirat tapi juga di dunia. Jadi kalau kita hidup nak sengsara di dunia, jatuh di maksiat, bisa dipastikan hidup kita sengsara walaupun tidak melarat. Banyak orang tidak melarat tapi sengsara hidupnya, tidak pernah tenang perasaan hatinya, serasa dikejar dosa. Ada yang lebih parah, tidak bisa tidur malam kecuali makan obat. Berbagai macam penyakit datang, sehingga duit lebih banyak, makan lemak tidak baca. Ada. Jadi Allah itu kalau ingin mensengsarakan kita, tidak harus dia buat kita melarat. Apalagi kalau nyatanya orang itu Allah buat melarat. Kenapa bisa? Maksiat dilakukan, jadi ada dosa. Dan dosa itu biasa kalau kita orang muslim tidak diistidraj oleh Allah biasanya. Allah hukum langsung, biar apa? Biar jadi teguran. Sengsara. Yo kalau di dunia baik, tobat dia langsung saat dapat teguran. Di akhirat aman. Kalau cak itulah tidak berubah-berubah, dunianya saro, akhiratnya orang kau. Jadi sunnatullah sudah. Kalau ada orang suka maksiat, sengsara hidupnya walaupun tidak melarat. Fa innaha tad'uful Islam, karena maksiat itu melemahkan keislaman kita. Maksiat itu melemahkan keislaman kita. Orang kalau maksiat itu salatnya susah khusyuk. Kalau salatnya susah khusyuk, imannya jarang dicharger, jarang dicas. Kalau imannya jarang dicas, lemahlah Islamnya. Kalau lemah Islamnya, bisa-bisa nanti hilang Islamnya. Wa tawahhanahu wa tuhinuhu, ya, membuat keislamannya itu rentan. Wa tuzalzilu qawa'idahu, dan akan menggoncang fondasi keislamannya. Wa tu'arriduhu lis-salbi 'indal maut kama waqa'a dzalik wal 'iyadzu billah likatsir minal mulabisin laha wal musirrin 'alaiha. Fa fi qoulihi ta'ala thumma kana 'aqibatal ladzina asa'u as-su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Sudah waktunya udah tiba caknya Isya ini. Jadi sebagai penutup, ayo kita introspeksi diri kita. Kita punya handphone, kita pakai buat apa selama ini? Kita punya televisi di rumah juga sama, kita pakai buat apa? Itu alat yang kita punya. Allah beri mata, kita gunakan untuk apa selama ini? Kita punya telinga, juga kita gunakan untuk apa? Lidah kita, apa saja yang kita biasa ucap, galak bohong dak, galak memfitnah dak, galak nyakitin hati orang dak, galak ngadu domba apa tidak, boleh. Tidak usah kita berpikir ke hal yang jauh-jauh. Organ tubuh kita dulu satu-satu kita koreksi, baru setelahnya hati. Yang bisa diindra dulu saja, mata, kaki, tangan kita ngawe kenapa be, kaki kita ngelangkah kemana saja. Terus baru perkara hati kita kalau ibadah ngerasa hebat dak, ngerasa sudah dekat dengan surga, ngerasa sudah layak jadi walinya Allah. Menganggap orang lain yang tidak sama seperti kita ibadahnya di bawah kita sholat di masjid, tetangga sholat di rumah. Nah kira-kira kita anggap tetangga kita tuh lebih hina dari kita atau tidak? Kalau kita anggap aku lebih baik dari dia, ngaku aku sholat di masjid dia tidak, berarti hati kita tidak beres. Kalau ibadah mungkin kira-kira ada dak ngarep pujian orang. Kalau kita bersedekah tapi tidak ada yang muji, kira-kira kecil hati apa tidak, ngerasa percuma apa tidak. Nah, itu saja dulu. Iya. Ujub, riya, kibir ada atau tidak di dalam diri kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, mengampuni kita, mengangkat derajat kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mendapatkan petunjuk daripadanya,
untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Ada salah-salah kata, maafkan kepada Allah, saya mohon ampun. Hadza ma naqulu lakum wal 'afu minkum. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.